ya kan? Tapi kalau mereka gajinya tinggi nggak dapat child care itu benefit? Masih dapat. Aku nggak dapat. 400 Mbak satu anak. Aku nggak dapat. Penghasilannya Mbak gede kali. Nggak ada. Dapat Mbak. Nggak dapat. Kita udah ke bank kalau itu nggak dapat. Semua orang Aku lembayar pajak juga. Serius, temanku aja yang di Vancouver suaminya lawyer dapat Mbak. Nggak dapat. Tapi memang cuman kecil, memang nggak apa namanya nggak segede kalau orang low income. Aku nggak qualify katanya. Halo, assalamualaikum, bersama Nimat Rosidah. Ini aku ada tamu, kenalin, Yes. Tante Debs. Ini Tante Debs ini tinggal di Kanada udah lama sekali ya. Jadi teman-teman jika penasaran, kunjungin aja channelnya apa Tante? Tante Debs pakai Z, Ya. jangan pakai S nanti batuk. Nanti kalau mobil mereka kesenggol, terus yang nyenggol masa bodoh salah sendiri parkir di pinggir jalan. Mereka nanti itu loh posting di community terus teriak-teriak gitu. Bilang, nah waktu itu kejadian di dekat rumahku, mereka parkirnya terlalu ke tengah, terus ada fire alarm gitu kan, kayak ada pemadam kebakaran. Nah pemadam kebakaran itu kan mobilnya gede kan. Jadi mobilnya kebaret-baret, tapi mereka dapat ganti rugi. Padahal mereka yang salah sih. Orang sini kan nggak suka parkir di dalam garasi soalnya. Soalnya garasi mereka itu dipakai untuk pakai fitness atau enggak ini apa? Gudang, ya kan? Buat gudang. Nah di situ kadang egonya di situ tuh. Kadang-kadang jalan raya kita jadi harus gantian lewat. Gara-gara kita mau masuk sebelah sana mau keluar sini parkir mobil, ini parkir mobil. Oh, daerah Tante juga banyak ya kayak gitu. Banyak. Aku kirain cuma di sini aja. Soalnya di sini orang komplain banyak sekali katanya, oh Chapel itu yang the worst. Karena ini ya, karena parkirnya kanan kiri semua ada. Iya, jadi kita bingung. Kita bingung kadang-kadang mau manuver. Makanya gitu. kadang mereka apa itu kalau malam gitu ya, malam tuh ada anak-anak remaja suka apa itu merusak properti gitu. Vandalisme. Nah suka merusak. Banyak sekarang di sini kalau malam pokoknya jam 1 gitu, anak-anak jalan-jalan sambil merusak gitu. Kayak itu kemarin di ini ya, kayak di pilok-pilok gitu. Kemarin itu ada garasi di spray gitu juga ada. Aduh, parah. Kenapa udah masuk ke sini ya? Aku pikir cuma downtown loh. Downtown memang langganan tuh kayak gitu tuh. Oh, sekarang di sini juga ada kemarin. Pada posting di komunitas. Kadang-kadang mereka itu challenge, Mbak. Kayak geng-geng gitu, lu berani nggak nih gitu kayak gitu. Terus mereka bikin gitu, Mbak. Tapi bikin nggak aman. Tapi untungnya kita area dari tikungan sini jadinya nggak dipakai buat ini. Mungkin yang agak-agak di sana kali ya. Yang agak areanya dari Bang Panda itu lurus, nah baru masuk ke sini. Iya. Itu sering dijadikan langganan. Karena gede-gede kali rumahnya. Sering jadi langganan gitu di sini. Untung kitanya bagian sini. Jadinya Emang nggak ada kamera gitu? Ada kamera. Orang-orang sekarang kalau ada kejadian kayak gitu, mereka akan nanya ke tetangga, kamera kamu kedetek nggak jam segini, jam segini. Tapi biasanya kalau malam jam segitu, kamera jadi black and white. Susah juga. Terus, apalagi mereka kalau udah berniat jahat, mereka pakai topi sama masker. Iya, di sini polisi kalau misalnya kita pun kirim rekaman video, terus mukanya nggak kelihatan langsung dianggap no use. Iya. Makanya crime apa itu gitu. Crime perusakan, pencurian sekarang meningginya kayak karena polisi kayak angkat sama tangan mobil gitu. Ya, karena sini udah terlalu banyak. Kayak angkat tangan ya. Waktu itu ada kejadian orang Indonesia mobilnya dicuri pagi-pagi jam hari Minggu, orangnya lagi sarapan, terus kayak denger loh kok kayak bunyi mobil gitu ya, kayak garasi kebuka. Itu pencurinya masuk ke dalam loh. Dalam garasi, terus mobilnya dibawa lari. Terus akhirnya ketahuannya dilakong. Tapi kalau nyuri mobil gitu kayaknya juga percuma ya. Enggak, dipretelin doang. Oh, dipretelin. Jadi pas nyampe agak jauh yang dilakom sana itu, terus diambil semuanya. Terus misalnya kayak punya GPS, kayak macam-macam lah, kayak stereo, terus apalah yang bisa dipretelin. Iya, yang di bawah itu apa namanya? Yang di bawah itu apa?
yang buat asap itu. Oh iya, itu juga. Pokoknya diambil semuanya. Kayak gitu yang sering. Terus yang apalagi kalau kayak mobil truk kan di belakangnya kan banyak apa sih spare part kalau atau enggak alat-alat gitu buat kerja. Wah. Makanya yang sekarang di pinggir-pinggir jalan itu mobil yang udah pokoknya mobil yang kuno-kuno gitu. Yang berani kalau mobil baru mereka kayaknya nggak berani deh. Nggak berani parkir. Tapi kan kalau mobil baru kan ini Mbak ada yang police detect itu. Jadi dia kalau udah berapa kilometer dia mati sendiri kayak mobil temanku itu. Oh gitu. Jadi dia pas sampai di sana mati berhenti nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Emang udah apa ya begitu dilaporin nggak tahu deh pokoknya. Makanya kan di sini kan di stikernya tuh kalau di mobil kan ditulis dengan police protected gitu loh. Kayak gitu tuh bisa dikontrol sama polisi. Seperti itu. Susah lah di sini nggak selamanya aman tahu. Ya makanya jangan-jangan banyak mengira kalau di Kanada itu nggak ada pencurian, nggak ada kejahatan. Ada. Oh, banyak justru yang di downtown ya. Iya, di downtown banyak banget. Orang-orang pasang bel itu kau tau kan pasang bel kayak Mbak itu yang ring itu kan. Itu kan lumayan mahal. Dicaplok. Selain kayak gitu juga kadang ada yang nyuri apa itu namanya tanaman di depan. Oh. Ada orang Indonesia kena itu sih Mbak Rita. Oh ya? Terus udah gitu kelihatan lagi di kamera. Perempuan yang ngambil. Perempuan yang ngambil. Makanya jangan cakep-cakep taruh bunga di luar. Makanya orang di sini kan mayoritas belakang rumah. Iya, di gerejaku juga bunganya di ini copot. Jadi kayak ini kan ada kayak bak gitu dibikin kan. Terus bunga 3, 2 diambil sisain 1 doang. Gila ya. Mahal sih bunga di sini. Iya, bunga mahal, nggak ada yang murah di sini 300 ke atas. Iya, makanya. Jadi memang harus hati-hati. Itu bunganya Rita tuh aku tuh pasang di Facebook. Kita ketawa, ya ampun, dia cuek aja loh. Dia cuek aja kayak gitu kayak ngambil. Dan kita juga ngelaporin juga percuma sih. Iya, buat apa? Kecuali mungkin membunuh kali ya. Kalau cuma bunga, pasti polisinya gini, halah beli aja lagi. Gak tahu ya kalau bunga mahal. Sepeda juga sering dicuri. Sepeda anak, lebih sering lagi sepeda anak. Makanya aku nggak berani kalau keluar bawa sepeda e-bike gitu, kecuali aku pakai terus kalau mau aku parkir mau depan toko gitu, aku nggak berani. Makanya aku sepeda yang lama seperti baru gitu. Jangan Mbak, beneran. Kan sepeda ada yang mahal juga yang harga ribuan dolar itu ya. Nah itu biasanya kalau yang di White Avenue itu di kafe-kafe di dalam Mbak. Oh dibawa masuk. Parkir ke dalam. Asal yang mahal ya, bukan yang busuk-busuk. Beneran di sini juga banyak. Sepeda dalam garasi diambil. Iya, nah itu kan jangankan sepeda, mobil aja bisa diambil orang loh, apalagi sepeda Mbak. Makanya kadang-kadang jangan-jangan tetangga yang jadi mata-mata. Bisa jadi ya. Makanya kita nggak sujud. Makanya kita kemarin kalau ada itu garasi kita cepet-cepet sepeda kita masukkan dalam rumah. Jangan sampai tahu pekerja tahu kalau kita punya e-bike. Tiga e-bike di makanya garasi. Di sini kan makanya kadang-kadang yang tahu-tahu itu kan yang kayak kontraktor gitu ya. Ya nggak semua sih, nggak semua kontraktor. Cuman ya lebih baik hati-hati lah. Lebih baik hati-hati. Ya, lebih baik mencegah. Walaupun di rumah ada kamera, percuma juga ada kamera. Benar. Mereka bisa sih tahu kalau misalnya mereka udah hafalin mana nih kameranya. Jadi mereka kayak membelakangi gitu kan, atau pakai topi kayak gitu. Tapi Aku pengen tuh alarm yang kalau ada orang lu langsung bunyi jadi kita tahu di luar. Itu di mana ya belinya? Ada kok di alarmnya itu bilang aja bikinnya yang kayak gitu. Nah, jadinya otomatis kita tahu kalau kayak di rumahnya Caca aja. Kalau ada yang masuk gini, front door open. Iya, langsung front door open. Atau kalau kamu pasang sensor jadi kalau ada yang lewat tapi jadinya ngeganggu Mbak. Orang cuma lewat doang. Oh, kalau itu kayak di kamera aku bentar aku dapat ini notification makanya matiin aja tapi ntar giliran matiin ternyata bener-bener ada. Kita cuman kadang khawatir di belakang itu kan kita pagernya ini ada orang jalan-jalan ngintip-ngintip di situ ada apa. Oh, ada kulkas, ada ini tapi orang mau nyuri kulkas masa mau nyuri kulkas. ngangkatnya bingung. Paling mereka angkatnya yang gampang dijual sih yang biasanya. Gampang dijual. Tapi kita area pojok sini nggak ini deh, nggak tempat buat ini deh. Tapi takutnya orang kan bawa anjing gitu, pura-pura sambil ngelihat-ngelihat kan kita nggak tahu. Tuh, nih barbecue. Oh itu paling sering. Iya?
Kalau orang nyuri, makanya orang di sini kan dirantai kan. Ya, ini juga dirantai, udah aku rantai. Ya bagus. Karena itu tuh, apalagi kalau dia ada rodanya kan. Iya itu barbecue juga, barbecue bukan harga yang murah. Makanya orang di sini gue bilang, ih gila, mesin barbecue-nya pada dirantai-rantai. Oh iya, kalau nggak digotong kita rantai karena kita nanya ke tetangga, iya punya aku rantai gitu. Wah, ya udah kita nyari rantai dah. Harus dirantai Mbak, beneran di sini. Kalau kulkas tuh enggak lah, kulkas cuma murah, cuman. Oh yang di dalam situ. Enggak lah, kulkas susah ngangkatnya. Tapi ini nih yang paling gampang dijual. Tahu kan, apalagi sekarang tuh kan ada kayak marketplace di Facebook gitu-gitu kan gampang banget. Kan orang nggak bakalan nanya. Gampang nyuri terus. Resitnya di mana gitu-gitu kan nggak ini. Oh, pada nggak nanya risit ya kalau itu. Mau nyuri meja ya situlah. Meja. Nggak, apalagi kalau sekarang itu ya guys, kayak produk-produk dari IKEA itu kan, IKEA kan bisa pulangin. Dapat duit Mbak. Tapi kan setelah setahun 2 tahun nggak pakai resit. Kalau setahun 2 tahun itu kan udah rusak. IKEA, Costco tuh. Masa sih? Costco kue udah dimakan setengah aja bisa dipulangin. Bilang nggak suka. Ayo lu. Tanya deh sama Marina. Marina tuh sampai bingung. Iya Mbak, semangka tapi nih. Tapi itu jahat amat kok punya. Semangka, udah Mbak makan. Oh ternyata saya nggak suka, pulangin duit balik. Ih, yang bener Jadi ya itu kadang dijadiin bisnis sama orang. Misalnya gini, lo punya barang IKEA mana nih? Kalau ada yang rusak, nanti dipulangin. Bilang ini ternyata rusak. Karena kan bisa setahun, nggak tahu sampai berapa, pokoknya sampai setahun deh yang setahu aku. Tapi IKEA barang-barang tuh nggak mahal-mahal amat loh kalau. Ya kan kalau duit lumayan. Kamu misalnya gini, Mbak punya barang nih, terus kamu bilang, terus Mbak bilang, aduh aku nggak suka nih rusak, saku yang ya udah sini gitu, saku bawa. Tapi pantesan ya di Facebook sini tuh banyak sekali, aku punya barang ini, siapa yang mau ambil? Padahal udah, ya ampun, apalagi kalau gratis kan, kalau gratis. Bilang aja itu silahkan bantu buangin gitu, aku kirain. Enggak, dibawa kalau itu barangan IKEA dibawa ke IKEA, bilang tuh sudah 1 tahun resit udah nggak ada. Enak malahan waktu itu diceritain gini, dia sosok balikin ternyata itu punya Canada Tire. Saking pengen balikinnya. Oh enggak, ini bukan barang. Mbak, pohon Natal habis pakai kering kan, pulangin. Tapi kok jahat lah menurut aku gitu. Ada loh Mbak di sini. Itu freezer aja pada Paul suruh mulangan, aku enggak capek juga angkat aku gitu. Iya emang capek juga ngangkatnya. Tapi enggak punya rasa simpati ya sama orang. Iya. Jadi kalau kita aja kadang-kadang kalau beli barang nih, tau nggak, beli baju gitu, kalau kita mau pulangin tuh kayaknya gelisah gitu kan ya. Iya. Ini ngomongnya apa kalau ditanyain, dia percaya apa enggak gitu. Padahal sebenarnya kan memang kesempit gitu kali, atau gimana kita mau tuker. Malah aku makanya lebih baik tuker lah ya. Kalau tuker kayaknya masih punya harga diri. Iya. Tapi di sini udah 3 bulan boleh pulangin baju. Malah kadang-kadang udah dicuci. Kadang orang ini ya apa itu. Tapi katanya asal ada labelnya. Enggak. Aku pernah kerja Mbak di Gap itu baju udah setahun malah. Dia bilang robek pas dicuci. Lah, kan lu udah cucinya berkali-kali. Tetap harus diput kayak daripada ya gimana ya, orang daripada sini kan ribut ya. Orang sini kan menjaga image perusahaan juga kan. Karena kadang-kadang mereka nanti keluar-keluar customer service-nya busuk gitu kan. Di sini tuh enak banget deh. Enak banget. Tapi aku sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri tuh nggak pernah mau menggunakan celah itu deh. Kayak misalnya gini. Ini ada acara nih, kita ambil misalnya ya, kita ngambil kamera atau ngambil video kamera, nanti habis itu pulangin begitu selesai acara. Tapi ya kalau aku nggak mau. Aduh Mbak, kalau nggak tahu kalau di sini ya, kalau dulu waktu aku di Amerika tuh tiap kali ada orang acara, misalnya acara wedding apa gimana, bajunya bagus. Oh bajunya iya, terus tapi ininya tapi tagnya ditaruh di dalam, terus nanti dipulangin. Katanya nggak cocok. Tapi kalau udah keseringan di flag juga. Iya sih. Kalau mukanya ini orang balikin mulu ya ditandain lah mukanya kayak gitu. Jangan. Tapi apa nggak merasa bersalah ya? Ya kalau orang udah gila mah udah biasa kali ya. Orang udah putus lah urat malunya. Orang yang kayak gitu-gitu malah gini ya Mbak, kalau di sini tuh ya. Untungnya di Indonesia nggak bisa ya. Iya, untungnya di Indonesia enggak. Di sini tuh malah gini, kalau misalnya Mbak belanja nih hari Selasa,
ya. Simpen nih resipnya. Terus pas hari Minggu ternyata diskon itu barang. Oh ya, dibalikin terus nanti itu. Enggak, Mbak bisa nagih ini difference-nya. Misalnya Mbak beli 50 hari Selasa. Ternyata dia diskon, ditaruhlah dia diskon 50% hari Minggu. Harganya let's say cuma $25. Mbak bawa itu resep, saya beli ini kemarin full price. Ternyata saya lihat ini barang yang sama sekarang diskon cuma $25. Mana $25 saya? Bisa. Lah iya, kayak aku kemarin waktu tahun lalu belanja sama Bang Panda di The Babe, kan bukan hari apa itu Jumat, Sabtu, Minggu ya. Apa itu hari beda gitu. Nah, karena aku belinya salah, aku kembalikan di hari. Ternyata dia udah turun kan? Aku dapat banyak banget loh. Iya. Dapat banyak banget. Iya. Beli. Di sini itu makanya orang harus tahu harinya kapan belinya. Biasanya kalau kayak toko-toko itu diskon-diskon hari Minggu. Kalau dulu ada toko Sears itu dia selalu hari Selasa. Jadi kalau beli selalu hari Selasa karena mereka additional diskon. Kayak gitulah orang pinter-pinter. Iya. Tapi kan kita kadang-kadang nggak mau ribet gitu loh. Ngitung-ngitungin resit, nyimpen resit terus nanti, oh ya toko ini coba cek ke ini ke online, oh itu turun tuh ternyata 25%, terus kamu yang kucuk ke tokonya, price adjustment please gitu bilangnya. Nah, itu telenan aku beli di The Best 150 sama si Paul dimaki-maki. Aku pikirku 150 kan Hongkong. Ya ampun, Mbak mahal banget, $150. Talenannya 2 juta. Aku pikirku kan baru pindah, baru masuk sini. Masih ini ya. Pikiranku masih Hong Kong dollar gitu, 150. Terus Pak bilang kurangin gitu. Enggak enak aku gitu. Nah, terus itu bisa sebenarnya bisa sebetulnya bisa. Makanya kan kalau Mbak belanja itu kalau misalnya kurang seret, langsung nanya aja mendingan. What is your return policy kan? Kalau dia bilang, namanya aku nggak ngerti kan belanjanya kan bukan weekend itu Pak bener-bener diskon loh di The Bay. The Bay itu memang kalau lagi diskon gila-gilaan. Gila-gilaan makanya. Apalagi kalau jadi membernya Mbak dapat lagi additional 10% loh. Iya kita membernya di situ. Makanya aku beli banyak banget di situ terus aku kembalikan dapat banyak, aku sampai bengong. Ya Allah lain kali beli lagi. Iya, karena mereka attract customer Mbak. Apalagi The Bay itu kan kasihan ya. Iya. The Bay kan udah kayak agak-agak sekarang udah bangkrut kan. Udah agak banyak. Makanya The Bay sekarang mau kerjasama sama Zellers. Zellers itu dulu hilang gara-gara Target. Cuman kan Target nggak make sense gitu kan. Maksudnya mereka udah kembali lagi. Iya, mereka mau balikin lagi. Jadi The Bay itu mau gandeng Zellers coba balik di sini. Tapi The Bay semua udah banyak yang tutup dah. Iya. Tinggal yang sini Kingsway, Southgate, sisanya nggak tahu lah di mana. West Edmonton Mall masih. Di downtown yang pertama aku datang itu udah nggak ada. Downtown banyak yang tutup Mbak, karena kan sepi. Tapi nggak tahu deh, katanya mereka mau bangkitin lagi mallnya. Terlalu banyak kerannya downtown. Sayang ya kalau downtown di tiap Kanada kan kayak gitu ya. Kenapa ya? Nggak di Winnipeg, nggak di sini, nggak di Calgary. Tapi mereka lagi berbenah tuh, lagi di pasar-pasar, lagi bangun-bangun apa sih kayak high rise itu kan. Ice District itu mau bagus Mbak nanti. Jadi ada taman di tengahnya, jadi mau bikin kayak di New York gitu. Kayak ada apa sih yang di tengah-tengah park kayak di Vancouver juga kan ada namanya Stanley Park. Nah kalau di situ mau bikin kayak apa sih namanya? Park Avenue. Iya, pokoknya tapi downtown itu susah juga, orang mau datang juga males. Iya, karena orang kan cuma parkir juga was-was kan. Ramenya cuma pas kerja aja kan, pas kerja doang. Buat kalau orang nggak kerja mati. Tempat tinggal juga orang-orang nggak mau, tuh kan. Zaman sekarang tuh orang nggak mau tinggal di downtown teman-teman. Sebenarnya banyak yang itu sih mabuk-mabuk itu. Sama di Vancouver juga. Iya, di mana-mana di Kanada itu. Di Hastings, serem banget ya. Hastings ya. Nggak, maksudnya mereka tuh drug addict, terus kadang-kadang mereka naik bus nih Mbak. Aku dulu kan belum nyetir ya, naik bus. Hastings itu area orang Indonesia yang nyerang aku beberapa akun. Oh iya? Oh iya. Orang Indonesia di situ. Sakit jiwa dong. Orang di situ kan orangnya kita bilangnya crackhead kan, karena pada ngobat. Tapi dulu di Hastings itu ada namanya Hong Kong Supermarket. Oh ya. Itu ada pete, ada itu. Lo itu bukannya di itu Calgary?
Ada juga di situ Mbak. Itu namanya Hong Kong apa-apa. Pokoknya itu ada supermarket kecil ya. Itu komplit itu ada pete, ada ini, ada apa. Tapi lu mau ke situ aja serem banget. Itu terlalu banyak. Soalnya kan kalau ke tempat Bu Grace kan harus janjian. Kalau tempatnya Bu Grace kan, kalau situ kan gampang gitu loh. Ada juga sih Henlong, tapi Henlong tidak selengkap bumbu-bumbu Indonesia. Situ bisa dapat bumbu Indonesia yang itu tuh Mbak, yang bambu. Iya. Ada, makanya bingung dia dapat dari mana. Tiba-tiba dia ada pete, ada yang bumbu Indonesia yang bambu, baru ada bumbu rujak apa gitu. Hebat itu orang. Padahal, tapi kalau ke situnya harus ngelewatin bau-bau pesing, iya, yang terus itu. Ini enggak lah. Sini masih mending lah, homelessnya masih nggak parah, nggak kayak di Vancouver tuh. Serem. Kayaknya tempat lain nggak ada deh, nggak ada homeless deh. Edmonton ini ada, Calgary nggak terlalu. Tapi kemarin ke downtown nggak begitu banyak. Udah udah diberesin Mbak itu. Tadinya tuh pasang tenda. Oh, yang di tenda-tenda itu di area situ. Dulu malah yang di bawah tuh Mbak. Kalau Mbak turun ke bawah, ada yang lapangan itu yang dekat Jembatan Putih, itu mereka di situ tadinya. Terus sudah diusir-usir, nggak tahu udah diusir apa gimana ya, karena itu baunya. Iya, kan kayak orang gitu kan mereka kencing sembarangan, terus jadi itu kejahatan. Tapi mereka sudah jarang, mereka nggak terlalu suka sih, nggak terlalu suka di sini, lebih suka di Vancouver. Kenapa? Kalau di sini tuh kalau winter dingin banget. Bisa mati dah. Beneran. Sampai apa ya? Kadang-kadang mereka tuh kayak dikasih tiket buat naik bus. Ke Vancouver biar di sininya habis. Biar kita kasih tiket. Pindah ya kan. Tapi aku pertama ke Vancouver tahun 2005 itu sempat kaget loh. Karena ke daerah downtown itu. Emang. Karena aku juga masuk ke area disco juga ya, sama Paul ditunjukin kayak gitu ya, nunjukin kayak gitu. Mereka di sana ini sih drugsnya kuat, kayak nyuntik. Aku pernah tuh naik bus ya, terus aku pikir aku udah mau kelewatan nih, berhenti di sini. Ternyata aku berhentinya pas di tengah-tengah Hastings Mbak. Ya ampun Mbak, tiba-tiba ada yang jualan yang kayak dia nyolong kali dari mana ya, sendok buka gini, ada sendok nih, mau beli nggak? Kabur cepet-cepet lari. Serem banget tahu. Ada yang tiba-tiba muter di depan kita nih Mbak, muter lagi kayak gini. Serem banget. Tapi gimana ya mereka tapi di sini memang disuplai sih mereka. Apa-apa di sini terus kan bebas, jadinya ya orang-orang ya menyadari ya. Kalau mau ngedrug silahkan gitu aja. Loh, tadinya tempat nyuntiknya di sini Mbak, mau dipindahin, terus protes semua di sini, dibilang kita di sini keluarga punya anak-anak. Tadinya tuh yang di downtown itu kan ada tuh yang tempat suntiknya. Jadi kan mereka yang, karena kalau mereka nggak dikasih suntikan tuh mereka bisa ngamuk-ngamuk itu loh. Udah ketagihan iya yang pokoknya udah membahayakan gitu loh. Sakau gitu. Jadi mendingan di suplai suntikan sama itu. Nah tadinya mau dipindah di sini Mbak, di daerah selatan sini, terus protes. Kebayang nggak sih kalau mereka di sini? Oh my god, terus mereka yang gedor-gedor rumah kita, enggak deh. Jangan. Ya tapi akhirnya nggak jadi tetap juga. Apalagi ada bis-bis kayak gini, orang naik turun. Iya benar. Iya. Nah, enggak deh, tapi mereka takut sih naik bus. Masa takut. Sih? Kecuali dulu pernah tuh mereka kalau di daerah stadium itu Mbak, itu serem banget. Itu mereka kalau naik ya mereka suka ngeludahin supirnya, makanya sekarang kan ditulis dilarang meludahi supir. Aku loh sempat ketawa, lo kayak apa sih? Supir kasihan banget kan sih dia ludahin, cuy kayak gitu. Iya. Orang kalau udah nggak banget ya, kadang-kadang di stasiun dulu di Century Park itu sering banget Mbak, 911 datang gitu. Kupikir ada apa ya, itu mabok terus guling-guling di tangga ya kayak gitu. Nah itu uang pajaknya kita Mbak yang bayar Mbak, orang-orang itu. Lah kan kalau ambulans ngambil mereka kan mereka nggak mungkin bisa bayar dong ambulans kan. Kalau kita kan masih mungkin kita bisa bayar ya kalau ambulans gitu kan, bagaimana? Ya itu bayarnya mereka dikasih makan tiap hari, mereka dikasih, terus ada welfare, makanya orang-orang itu nggak mau kerja banyakan Mbak. Iya soalnya dikasih duit mulu sama dikasih duit. Nih mereka nggak perlu begini, mereka bilang mereka nggak perlu bayar pajak
ya kan? Enak ya. Mereka nggak punya properti kan, jadi nggak perlu bayar pajak juga propertinya. Jadi nggak perlu bayar pajak penghasilan, nggak perlu bayar pajak di bla 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 bla. Terus kalau mau makan, tinggal pergi ke soup kitchen, kemana tinggal makan. Nggak perlu bayar pajak itu. Nah, nggak ada tanggung jawab, nggak ada bayar tagihan, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar apa. Bisa tidur di mana. Jadi kadang-kadang kalau mikir, emang lu nggak kasihan ya kalau ngeliat mereka gini ya, mereka itu dapat free money from government, bayang nggak sih? Iya kan? Dikasih duit sama government, terus lu tidur gini-gini memang. Terus dapat charity banyak lagi, tiap kita belanja dikasih, dia $2 buat ini, buat homeless, buat ini banyak. Terus kalau mau perlu baju tinggal ngambil ya gitu. Enak banget. Makanya banyak yang memilih jadi seperti itu karena nggak daripada kerja gitu. Karena kalau kerja kerja aja nih. Semakin kita gajinya tinggi tuh bisa sampai 40% tahu ininya. Tapi pajaknya sih memang kita berasa ya hasilnya, misalnya kayak jalanan, terus sekolah, terus healthcare kayak gitu-gitu ya. Tapi siapa sih yang mau sakit mulu? Iya ember. Tapi kan kesel Mbak lihat orang-orang yang nggak mau kayak gitu. Makanya Paul nggak mau kerja. Karena kita ngebayarin kan. Iya, kalau dia kerja bayar mulu, mending memang ada apa sih federal tax, baru ada provincial tax, ada bla 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 bla. Pokoknya enak tuh gaji yang 2.000 di bawah nggak bayar pajak. Makanya sekarang itu banyak orang kalau bisa kerjanya ringan nyantai. Enggak gitu. Mbak, di bawah meja istilahnya. Yang itu bayarnya cash, cuman kita suka kayak gitu. Bener. Cuman tapi itu bahaya kalau ketahuan sama si Are, maksudnya ketahuan kalau ini rusak atau ini kamu dapat income-nya dari mana? Ini gitu. Enggak, seandainya kita nganu garasi ya, kita under table gitu ya, terus rusak gitu. Nah, ini yang ngerjain siapa gitu. Nah, nggak ada itunya. Nah, kita juga kena. Terus soalnya dia roboh. Ayo, ya kan? Dia roboh. Ada tetangga lewat terus dia roboh gitu kan, terus tangganya nuntut gitu kan, terus karena kayak contohnya kalau di Indonesia kita bisa tinggal ada tukang listrik gitu ya, tukang listrik bisa kita bayar aja lah sama dia ya. Kalau sini nggak bisa. Kalau kebakaran mampus kan. Kayak kita aku nunduk colokan itu, aku ganti colokan Hongkong harus bener-bener itu orang. Kalau ada fire bisa-bisa nggak diganti asuransi. Karena ditanya siapa yang ngerjain listriknya, ini kok listriknya beda, pokoknya di sini dikit-dikit harus ada ini nggak. Kalau di Indonesia kan enaknya, Pak tolong dong dinaikin. Lah iya, taman aja kita harus digeser banyak banget, orang pada nggak percaya. Mau tanah-tanah sendiri ya itu nggak bisa, karena di sini semua underground kan. Yang di Hastings tuh, aku juga punya rumah di Kanada, aku tahu gitu. Emang iya Mbak? Emang iya? Apanya? Ada rumah? Nggak tahu. Menurut dia yang di komen picture hoax. Kalau di sini kan rumah macam-macam kan jenisnya ya kan. Rumah burung juga bilangnya rumah kan. Rumah burung. Beneran, kita kan bikin apa itu gas line semua kan perlu regas-ri. Iya. Semuanya, pagar juga perlu regas. Iya, takutnya terjadi apa-apa. Apalagi kalau tinggalnya di kompleks kayak misalnya kalau tinggal di kompleks gini kan. Apapun yang kita lakukan, walaupun tanah kita sendiri, kita harus mikirin juga. Di sini mau bikin sumur, air mahal bikin sumur. Nggak bisa. Gila kali ya. Sini ada peraturan dari city, dari segala macam. Mau gali tanah nggak bisa asal gali. Di sini tanah sendiri. Kayak mau bikin apa kayak kolam ikan gitu-gitu kan nggak bisa. Harus ada izin. Kita aja mau nambahin, misalnya Mbak punya teras ini, terus Mbak mau tambahin apa izin lagi. Ruang kaca harus ada izin. Belum bayar itunya. Bayar. Bayar pajaknya lagi. Bayar pajaknya lagi. Gazebo kalau tinggi dikit nggak boleh loh. Iya. Ada aturan ukuran. Pokoknya kita kalau renov rumah jadinya bayar property tax-nya nambah. Kayak misalnya basement kita mau bikin tambah bagus lagi, tambah lagi bayar. Ya ampun, pokoknya di sini semua serba bayar. Yang lainnya sih enak, tapi ada juga sih yang kayak gitu-gitu bayar. Tapi menurut Tante apa yang membuat Tante ini kerasan di sini? Teratur sih kan aku suka bilang kalau di sini suka teratur dan jelas gitu ya, jelas. Jadi kita kalau mau nggak pandang pilih. Nah, di sini juga kita nggak usah harus hedon, harus misalnya harus tampil kayak gini. Kita kan kayak ke mall biasa aja. Makanya kalau pulang ke Indonesia
di people di sini orang don't care pokoknya. Iya, lu mau pakai piyama, mau pakai apa ya Mbak ya? Pakai piyama, pakai sweater apa, gini-gini. Mau lelaki pakai dasar juga iya, boleh. nggak ada yang komen, nggak ada yang apa segala macam. Makanya kadang-kadang kebawa gitu kan, kalau pas pulang ke Indonesia, kalau ke mall tuh mau biasa aja, sama temen diginin. Tuh rambut kagak di blow, ini kan, gitu kan, kita nggak blow rambut, ke mall harus kudu blow rambut. Makanya mau ke mall apa itu kita harus keren katanya, soalnya kan, ya gila lu nanti di mall diliatin orang kayak apa, katanya. Ya nggak apa-apa kali. Ya itulah enaknya di sini. Pokoknya biasa saja mau ke di sini tuh nggak ada kayak dokter aja malah cuma pakai training di sini. Pakai celana pendek malah kalau lagi summer. Nggak, maksudnya di sini tuh nggak terlalu lah gapnya itu kelihatan banget gitu ya, kayak ini orang kaya apa orang miskin nggak kelihatan. Cuman aku waktu apa itu waktu liburan kita di Vancouver ya, kan musim dingin ya. Pokoknya jangan berhenti di pinggir jalan dengan baju kusut aja, nanti dikira homeless. Oh iya, nanti ya bener, nanti dikira homeless. Dikasih duit nanti kamu. Iya, nggak apa-apa dong, tinggal begini kan ya. Dikasih, kayak Paul kasih. Cuma di Vancouver tuh bawanya tuh ketakutan kalau parkir mobil. Kan Paul itu apa itu beli sepatu boot, beli aja yang murah gitu ya. Jalan-jalan tuh dia, ya ampun penampilanku seperti homeless gitu ya. Oh iya, karena kalau Vancouver tuh fashion banget kan kalau lu tapi yang jalan sini ya Mbak, yang kayak Robson gitu kan, kita yang tempat itu kan Robson Street, Davis, yang daerah sini gitu. Tapi kalau ke daerah sana itu yang pokoknya gaya-gaya. Terus akhirnya itu sepatu bootnya dilepas dikasihkan ke orang. Nah dia ngasih orang yang berdiri dikira homeless ya, nggak maunya. Ya Allah, orangnya gini, what do you think? Gitu. Jadi gimana tuh? Orang itu tersinggung gak? Ya dan pikirannya itu baru beli sepatu boot, terus kelihatan kayak so cheap gitu. Ya udah mau beli aja yang baru lagi yang lebih bagus biar nggak dikira homeless gitu. Dikasihkan ke orang yang lagi berdiri di pinggir jalan. Ya Allah, siapa tahu orangnya lagi nunggu bus ternyata dikasih tersinggung pas orangnya. Ya kaget ya. Lah kita mau nyari homeless kan susah. Taruh aja di itu Mbak, apa sih kayak namanya kita turis ada apa kan. sih namanya tuh dia ada yang warna biru gitu Mbak, kadang-kadang di supermarket ada, di sini kan juga ada di Safeway itu. Iya. Apa Goodwill itu ada, tinggal drop di situ. Ya kita kan nggak paham, kita kan turis. Kalau sini gitu, bawa aja tuh tasnya ke Value Village, ada tuh drop centernya. Aku inget terus pokoknya makanya jangan kalau belanja itu jangan so cheap. Nggak, lagi pula kalau so cheap pertama gampang rusak, kedua belum tentu kuat dibawa ke itu Mbak, ke extreme weather gitu kan. Jadi jangan deh kalau kayak sepatu, terus baju-baju dingin jangan cari yang murah-murah. Jangan yang murah, pokoknya beli satu yang lumayan bagus sekalian, bagus sekalian, berkualitas dan bisa misalnya tahan misalnya sampai minus berapa gitu biasanya kan ada. Iya, gila lu beli yang murah-murah terus habis itu lu kedinginan mati, hipotermia, mampus, paru-paru basah. Tuh, rasain tuh. Gila. Janganlah. Makanya gitu pengalaman kita waktu liburan. Lagian main ngasih aja sih. Nah kita kan lihat gak kebayang Mbak. Pasti orangnya siapa ini? Lah makanya jangan berdiri dong di pinggir toko. Untung Pak Paul yang ngasih, kalau kita nggak disemprot Mbak. Apa ini? Ya pasti malu banget ya, pasti malu banget. Habis itu kita kabur. Iyalah kabur, gila banget. Main ngasih semprot. Emang nggak lihat dulu sama nggak ini ukuran kakinya? Ya pikirannya kan kita pernah lihat homeless gitu orang ngasih gitu kan. Nah apa itu pikiran di namanya apa itu di depan toko gitu ya dari. Di sini gym juga sepatu dicuri, jangan salah. Tapi kalau gymnya pokoknya aku bilang ya stay away from stadium, itu gym yang di stadium tuh. Pulang nyeker temen gue. Ya Allah kasihan. Temen gue nyeker. Karena kan akhirnya sekarang sepatu dimasukin ke locker semua. Gila, kadang-kadang sepatu kan kita cuma taruh gitu di situ kan. Iya. Dia pulang lah, mana sepatu gua nggak ada.
diambil sepatunya, pulangnya nyeker. Dada aja, seperti itulah. Itulah cerita di sini tuh memang kadang ini banyak ini suka dan duka. Iya. Biasanya kalau pertama-pertama suka shock sih, kalau ternyata kayak gini sih. Kayak aku pertama kali datang ke Edmonton aja, dibilang katanya Edmonton punya mall terbaik, katanya mallnya keren banget. Iya, iya katanya. Wah, penasaran dong ya kan? Penasaran pas mau lihat, pas masuk apa? Lebih bagus besar gitu. Sih, iya besar. Iya, ada laut di dalamnya gitu. Ada. Tapi kan kayak kualitas toiletnya, kualitas nggak di renov. Nah, kualitas marmernya nggak di upgrade. Kayak gelap. So aku bilang, orang-orang ini belum pernah ke Indonesia kali ya. Gila lo mau di Indonesia kan? Yang kayak di Grand Endo, Plaza Indonesia aja udah keren banget. Aduh, ada aja. Makanya kalau siapa yang udah pernah masuk ke mall-mall Asia gitu, ke sini tuh nggak kaget sebetulnya. Tapi benar ya, menurut aku ya, kalau soal servis pelayanan itu Asia nomor 1. Kalau menurut aku, dari pesawat, hospitality, hotel nomor 1. Soalnya banyak kerja. Iya, kalau di sini agak acuh, agak dingin. Kita masuk ke hotel aja boro-boro mau diangkatin, kecuali lo kasih duit tip segede-gedenya, boro-boro ada di sini semuanya kerja sendiri. Iya, nggak ada sendiri. Nggak ada. Bener. Jadi di sini ribet, Bo. Ya mau hotel sebaik apapun di sini angkat sendiri. Ya, semuanya angkat sendiri. Lu mau angkat koper apa segala macam nggak ada deh. Jangankan hotel. Jangan manja lah, di sini nggak bisa manja. Jangankan jangankan hotel, di airport aja apa-apa self service. Rumah sakit deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau di Indonesia abis operasi, kayak aku kemarin tuh abis operasi Mbak, operasi begitu lu bisa pergi ke toilet pipis sendiri udah suruh pulang, masih berdarah-darah suruh pulang. Iya di sini. Karena tempat tidurnya mau gantian, karena kan gratis, karena nggak bayar kan. Kalau di Indonesia kan palingnya 2 hari, 3 hari masih lah ditahan-tahan gitu. Kalau di sini enggak, begitu udah bisa. Can you stand? Okay, you can go home. Hah? Gue gini, operasi batu empedu aku waktu itu. Lah iya, padahal waktu itu Paula yang diambil ambulan itu di rumah sakit kan gitu, asuransi bisa bayar asal dia stay in. Iya, karena artinya rawat inap gitu ya. Nah, rumah sakit nggak mau memang. Nggak mau dia. Jadi kita itu bayar 3.000, pikiran kita ya udah Paula nginep semalaman di rumah sakit ya. Ya udah walaupun nunggu lama. Alasannya kenapa mereka nggak kasih nginep? Nggak tahu. Penuh. Nggak tahu, katanya nggak ada tempat gitu ya. Iya. Ya udah Paul, nggak apa-apa aku nunggu gitu ya. Iya. Pikirannya dia udah ini ya, udah dapat gitu. Kita balik Hong Kong, asuransinya nggak mau bayar loh. Soalnya suratnya kurang. Orang Kanada rumah sakit kayaknya kurang karena mereka nggak biasa yang kayak gitu-gitu. Mereka nggak biasa yang duit kita 3.000 itu hangus. Oh ya ampun. Jadi kita di sini tuh aku manggil ambulan itu bayar banyak juga. Iya. Nggak gratis. Itu bayar Mbak, bayar. Itu nggak di cover di kita punya itu kayaknya nggak di cover di healthcare. Makanya di sini punya healthcare yang gratis harus punya asuransi sendiri juga buat cover yang lain-lain itu. Oh jadinya aku nggak punya di sini. Nggak punya asuransi. Punya Mbak kalau lu punya kacamata. Oh aku udah nggak punya Blue Cross ya. Udah nggak punya. Kita juga nggak beli Blue Cross. Kalau kayak dentis pakai apa? Kemarin pas Paul masih kerja kan dapat Blue Cross. Sekarang dari employee langsung semua diklaim. Iya langsung diklaim. Banyak itu satu keluarga tuh ke dentis semua langsung. Tapi sekarang dia berhenti kerja ya udah nggak dapat. Terus nanti kalau misalnya sakit gigi tiba-tiba ya jangan cleaning. Ya jangan. Cleaning, Mbak. Cleaning nanti nunggu dulu. Cleaning loh. Ya mau cleaning mahal banget $500. Iya, 5 juta. Cleaning mahal banget. Padahal di Indonesia cuma 300.000, 100.000 juga ada. Ya ampun di Hong Kong kita ngiranya mahal ya, cuman di Hong Kong 300-an ya, sekitar $50 sini ya. Serius? Iya. Oh my. Di Hong Kong ya sekitar 100. Iya sekitar 100 lah. Lebih murah dong berarti. $100 Kanada di Hong Kong. Nah di sini 500. Iya, emang. 450 lebih kan. Padahal yang megang higienisnya doang, belum dokter giginya loh, masih higienisnya. Makanya kita kesini itu kemarin aku benerin gigi itu habis banyak banget. Iya, mendingan gitu. Makanya kayak ada orang-orang di Vancouver ya Mbak, mereka kalau mau bikin gigi pulang Indo. Tunggu pulang Indo baru bikin. Kayak apalah gitu bikin di Indo, karena di Indo kan tapi murah. Walaupun di sini mahal, aku acungin jempol deh. Soalnya beda jauh dengan
beda jauh dengan Hong Kong. Hong Kong yang sangat bagus aja kalah. Dalam hal hasilnya semuanya, cara dokternya. Iyalah. Di Hong Kong tuh walaupun sekitar ya 80 ke 100 dolar Kanada ya, tapi cuman beberapa menit. Cleaningnya paling 10, paling lama 15 enggak, menit. di sini lama. 1 jam sampai bingung capek mantap. Sampai kering bibirnya. Kadang-kadang tawarin mau pakai enggak saya punya lip gloss sendiri. Jadi kalau sini mesti pakai lip balm gitu karena kalau enggak ini kerek gitu kan lama banget. Oke, bentar lagi. Aku bilang perasaan tadi udah bersih deh sebelah sini. Dibalikin lagi. Apa lama aku tapi gini loh Mbak, itu kan servis ya. Mereka jualan juga Mbak. Karena kalau kita nggak puas sama mereka, di sini kan lihat dong. Di mana-mana ada. Kalau dia jelek kita bisa pindah ya kan? Iya. Tinggal pindah aja. Tapi beneran di sini apa itu biosnya juga kayak separuh mukaku itu hilang. Hilang nggak tuh? Di Hong Kong enggak. Hilang. Maksudnya separuh muka mati rasa ya maksudnya ya, bukan hilang. Kebayang mukanya separuh hilang. Separuh hilang nggak bisa. Mati rasa Mbak. Hilang dong mukanya, kayak apa tuh? Mukanya cuma setengah. Ya ampun. Ya tapi memang sini bagus sih. Bagus. Saya acungin jempol deh. Soal gigi memang nggak kalah. Terus rumah sakit di sini bener-bener free ya. Yeah. Di Hong Kong memang free tapi kayak contohnya aku Mbak operasi batu empedu kan bayangin aja berapa juta kalau di Indonesia. Di sini nggak masuk, operasi pulang nggak ngurusin apa itu nggak ada administrasi apa segala macam nggak. Udah gitu aja, makanya itu enak. Sama kayak orang melahirkan juga kan. Makanya banyak tuh misalnya dia udah ikut suaminya ke Amerika tapi dia Canadian. Kalau mau melahirkan ke sini gratis kepada di Amerika. Di Amerika kan harus punya asuransi apa segala macam. Nah itu ada orang Indonesia yang dulu tinggal di Amerika sekarang pindah sini, seneng banget karena secara kalau di sana kita harus bayar ini selalu ada bill medical bill. Kalau di sini kartu healthcare juga nggak bayar nggak bayar di sini. Kalau Alberta ya emang lain Vancouver bayar Mbak. Bayar premium mereka. Kita kena minyak, ya kan? Iya, kita juragan minyak. Mereka bayar Mbak per bulan itu kalau nggak salah $60 apa $80 ya, I'm not sure gitu. Tapi mereka bayar premiumnya. Kalau kita disubsidi. Makanya kita kalau tapi air di sini mahal. Makanya aku bilang beli drum di situ di pojok. Jadi kalau hujan airnya ke ini kan ke apa nggak hujan nah? Hujannya cuma 5 menit. Aduh, Mbak, makanya orang sini tuh jarang mandi. Enak aja. Mandi 2 kali tahu. Iya, kan kita Mbak. Tapi kalau orang bule kan enggak. Masa sih? Enggak. Tapi suamiku bule mandi 2 kali. Ya mungkin nggak semua ya, tapi rata-rata. Jadi mereka tuh kadang-kadang mandi malam nih. Iya. Paginya udah cuci muka doang, sikat gigi udah langsung pergi. Makanya di sini kalau Mbak lihat ya, di sekolah itu anak-anak cili-cili itu mukanya keluyur gitu. Kucel. Rambut kagak disisir, kadang-kadang bajunya yang ngasal-ngasal. Kalau di Indonesia kan rapi ya, muka rapi habis mandi, terus rambut dijepit-jepit. Di sini kadang-kadang lihat bedaknya kayak baju. Bedaknya di sini. Kalau di sini kadang-kadang lihat, gila lu rambut di belakangnya masih tekuyul-kuyul. Sini gitu Mbak. Kalau winter ntar lihat ya, kalau winter ya tambah kuyul-kuyul gitu yang datang. Karena mereka yang penting hangat. Karena mereka tuh bangun pagi, ayo makan sereal gitu kan, pasti kan gitu kan kalau orang bule sini, ayo sereal gitu kan, ayo mukanya cuma dicuci gitu doang. Oke, let's go. Makanya kalau ngeliat anak-anak itu, ini dimandiin gak sih? Emang nggak mandi, mandinya malam. Iya. Yang rendem-rendem gitu yang pakai bebek. Direndem-rendem malam sebelum tidur mereka mandi. Jadi pagi-pagi udah nggak mandi mereka itu Mbak. Mungkin karena sibuk juga ya. Tapi kalau misalnya kayak nyokapnya kerja apa segala macam udah nggak ada waktu. Ya nggak ada waktu. Mereka kan jam 7 udah harus. Nah itu. Iya. Jadi nggak ada waktu. Jadi makanya. Mungkin mereka milihnya mandi malam ya karena mereka lebih tenang kan kalau malam gitu kan, lebih rileks. Kalau pagi kan ribet, yang perempuan kan harus ngurusin sarapan, ini. Apalagi anaknya kalau misalnya banyak 4 biji atau 5 biji. Ayo sudah satu-satu gitu. Itu sebelah itu yang pun kasihan banget. Berapa anaknya? 2. Masih di bawah 5 tahun. Alah. Jam 7 tuh udah ini. Harus dititipin.
ke daycare terus nanti. Pulangnya nggak on time karena kalau ekstra lu bayar duit. Iya. Dan mereka nggak suka, mereka nggak happy. Iya, terus apalagi kalau musim dingin tuh kayak nggak pernah lihat matahari deh. Iya. Soalnya kenapa? Pagi sebelum matahari terbit udah berangkat ke rumah udah gelap. Ya kayak gitulah di sini kehidupannya. Di sini nggak ada pembantu, walaupun kaya raya juga jarang. Sampai ada sih kalau kaya banget ya, pembantunya orang Filipina kayak gitu-gitu. Tapi gila lu bayar $20 sejam. Ya, tapi kan nggak semua gitu. Kayak satu komplek ini paling nggak ada kayak. Kalau yang di Magret banyak, Mbak. Margaret. Kalau pagi-pagi tuh mereka pada jam-jam berapa ya? Jam 10, jam 11 itu pada pulang itu tuh mbak-mbaknya. Rumahnya gede-gede. Pada pulang mbak-mbaknya orang P semua. Itu kan pulang mananya kan nggak stay. Ada juga yang neni. Ada yang neni. Banyak di kompleks aku tuh banyak, Mbak. Jadi mereka tuh kalau pagi-pagi tuh udah kelihatan tuh dorong-dorong anak-anak bule ke taman apa segala macam. Iya, di area situ kan rumahnya gede-gede itu. Karena kadang-kadang kan mereka mikir gini ya, gue mendingan bayar neni atau enggak gue bayar daycare. Kalau orang yang gajinya udah di atas rata-rata itu dapat subsidi dari pemerintah tuh udah nggak terlalu banyak gitu loh, ya kan? Tapi kalau mereka gajinya tinggi nggak dapat child care itu benefit? Masih dapat. Aku nggak dapat. 400 Mbak satu anak. Aku nggak dapat. Penghasilannya Mbak gede kali. Enggak ada. Dapat Mbak. Nggak dapat. Kita udah ke bank itu nggak dapat. Semua orang aku bayar pajak juga. Serius, temanku aja yang di Vancouver suaminya lawyer dapat Mbak. Nggak dapat. Tapi memang cuman kecil, memang nggak nggak segede kalau orang low income. Aku nggak qualify katanya. Yang kemarin, nggak tahu tahun depan. Coba lagi tahun depan. Iya, kemarin aku dapat mungkin waktu itu pas kerja kali si Pak Paul. Paul kerja juga nggak dipotong pajak kan gajinya rendah. Ini Mbak juga, dicek deh itu Mbak, dapat semuanya. Kita udah ke bank, manajer itu loh udah ngomong RSP aja aku cuma dapat beberapa ribu. Soalnya pajak aku sama Hong Kong juga. Selama dia belum umur 18 tahun, semua dapat. Makanya aku si Senja aja anaknya dapat Mbak. Makanya aku juga ngomong kan ini tetap Paul ngomong kita nggak dapat, nggak qualify karena rumah nggak ada mortgage. Oh iya, berarti Mbak nggak banyak ini ya, nggak ada, maksudnya tanggungan, nggak ada apa. Nggak ada. Ya, jadi dianggap nggak dikasih apa. Nggak dikasihanin guys. Makanya pantesan ada orang gitu ya, dia mendapat warisan, dia mau beli rumah, dia mau lunasi tapi dia bilang nggak usah katanya, ditahan aja tetap aja mortgage, lumayan ya kan. Ya, makanya kita nggak. Sini kalau yang cash suka nggak dapat benefit. Nggak dikasih, oh lu mampu, ternyata dianggap mampu kan. Nah, makanya kita semua nggak dapat. Iya pantesan, karena begitu dilihat historinya, nggak ada kredit ini, nggak ada kredit ini, nggak ada kredit ini. Nah summer ini kalau Paul mau dapat duit dari pemerintah kan harus juga ya gitu ya. Nah nanti dihitung lagi gaji dia yang di Hong Kong, dia nggak akan dapat juga. Jadi percuma juga kita request. Kayak old age dapat? Ya nggak dapat, dia belum 50. Belum 60. Old age emang 60? 55? Iya 55. Iya harus 55. Oh dia udah 55 tapi nggak dapat. Yang $500? $500 apaan? Old age kalau di Kanada itu, orang Kanada begitu dia mencapai umur 55 deh kalau nggak salah, dapat ya bulan $500. Sebulan? Iya, karena tua. Oh ya, jangan tua. Orang bubu aja dah. 55 apa 60? 55 setahu aku. Coba ya, aku cek lagi ya. Pokoknya, jadi gini. Kan lumayan buat bayar buat cabai. Buat bayar itu air. Nah iya benar, buat bayar air. Di sini, begitu kita tua, kita dapat 500 itu ya. Dulu sih dibilangnya informasinya 500. Plus, kalau kita misalnya waktu selama kita kerja, kita nabung RSPP, itu dapat lagi, di match oleh government. Iya. Terus tambah lagi, kalau kamu ada tunjangan hari tua dari company. Biasanya dari company itu dapat juga Mbak. Terus kalau kamu juga pernah punya asuransi gitu, makanya orang
kalau kita lihat itu ya, yang jalan-jalan, misalnya yang kalau di Indonesia Canadian yang jalan-jalan itu yang tua-tua, kenapa? Iya, karena duit, Mbak. Iya. Nah, 500 plus ada lagi berapa gitu, pokoknya minimal pokoknya dapat berapa. Nanti makanya gini, kalau begitu pensiun harus stay di Kanada selama 1 tahun atau 2 tahun supaya uang itu keluar. Ada lagi yang dari government itu, Mbak, tunjangan. Gitu. Kayaknya harus diteliti deh. Kan lumayan. Iya, lumayan. Lumayan loh, gitu. Banyak orang sini yang asli sini malah katanya nggak mau tinggal di Kanada di masa pensiun. Kalau ngelihat di berita-berita loh. Kenapa? Nggak tahu, katanya pajaknya terlalu tinggi. Kan kalau udah tua tetap bayar pajak loh di sini. Iya. Nah, di situ jadinya kayak senior tax. Iya. Makanya banyak orang tuh yang memilih untuk tinggal di luar. Di luar, tapi mereka tetap dapat transferan itu. Oh, kalau dari government. Iya, makanya ada yang tinggal di Thailand kayak gitu. Makanya Pak Dobson ini, ayolah kita nanti pindah ke Indonesia. Lagi pula kalau orang udah tua kan suka nggak kuat dingin, Mbak. Makanya mereka pada malah ada yang punya properti di Arizona, di mana gitu. Kalau orang Filipina tuh rata-rata mereka kalau tua pindah ke negaranya, tapi tiap bulan itu dapat itu, Mbak. Rekeningnya kan bisa diakses. Iya ya. Jadi nanti kita tua mau di Kanada aja apa di Indonesia? Tapi kalau kita di Indonesia, aku di Indonesia. Kamu di Indonesia. Soalnya kenapa? Di sini tuh orang tua harus mandiri. Ya, mandiri. Bawa mobil sendiri, bayangin loh. Dulu lihat nenek-nenek tangannya udah goyang-goyang gini, harus bawa mobil sendiri. Ya memang sih ada kayak shuttle yang buat orang-orang tua itu. Cuman kan nggak bisa every time available kan. Nah, terus juga kalau belanja di sini nggak ada istilahnya ada kayak yang bantuin gitu-gitu. Nggak ada. Nggak, aku di Indonesia lah. Paling nggak kalau di Indonesia ada yang bantuin. Tapi kalau aku mau di Indonesia, anakku di sini ya bingung. Susah, ya. Susah. Tapi anakku ini katanya mau di Jepang. Enak tahu Jepang. Sama aja dingin. Berarti Mbak di Indonesia anaknya di Jepang kan deket itu. Cuman 5 jam. Iya 5 jam, tapi biayanya. Iya benar. Kalau di Indonesia duit segitu juga tetap aja banyak. Kan sebetulnya mereka kerja, Mbak. Kalau udah gede kan. Kerja tapi kan buat mereka sendiri. Masa aku punya hati kan untuk kalau mereka minta. nanti udah gede-gede kan nggak mungkin sama orang tua terus. Biasanya di sini nanti orang tuanya udah mereka bilang sarangnya udah kosong. Apalagi kalau mereka yang satu udah kemana Ya, makanya gitu. nanti atau nggak udah punya keluarganya masing-masing lah. Tinggal Mbak doang ya. Langsung gini kayak bengong gitu. Enggak, kita gitu kita kan. mau kayaknya pindah ke Kelowna tapi nggak tahu. Oh, ada orang Indonesia yang pindah ke Kelowna pasti pinggir kayak pantai. Seru. Tapi nanti dingin. Iya, nggak terlalu dingin. Terlalu dingin. Tapi pajaknya, Mbak, apartemen. Bisi loh ini. Bisi. Yakin, Mbak, di sini 5% loh. Bisit 11. Nanti kalau belanja apa-apa, kayak aku waktu pertama kali Uniqlo buka di Vancouver pas aku lagi jalan-jalan. Wah, kan kayak panik gitu. Wah, Uniqlo, belanja. Pas bayar, loh kok mahal banget. Terus kata teman, lupa ini Bisi gitu ya. Makanya orang Bisi itu kalau belanja dulu ke Alberta, kayak belanja barang-barang merek juga ya, kayak LV apa segala macam tuh, perginya ke Holt Renview sini karena cuma ditambahin 5%. Kayak gitu. Iya sih, tapi kan kalau pajak tinggi, kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak mungkin dong kita belanja mulu. Belanja paling kayak pajak ini yang Mbak cek dulu kayak pajak properti gimana, pajak ini gimana, karena kan beda. Baca ya teman-teman obrolannya dan jumpa lagi dalam video selanjutnya. Bye bye.